Pada bulan Agustus tahun 2022 lalu, Subaru meluncurkan Subaru XV. Tapi tidak berlangsung lama, Subaru kembali meluncurkan generasi terbaru dari Subaru XV tersebut yang namanya berubah. Jadi seperti mobilnya, langsung aja mari mengulas Subaru Crosstrek. Jadi di ajang pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2023 ini, Subaru meluncurkan the new Crosstrek. Jadi ini adalah Subaru Crosstrek atau XV generasi keempat yang sekarang namanya globally menjadi Crosstrek. Kalau dulu kan ada XV dan ada Crosstrek tergantung negaranya. Sekarang hanya satu nama aja biar lebih simpel. Nah, si Crosstrek ini memiliki perubahan tampang yang menurut gua positif karena sekarang dia jauh lebih ganteng ketimbang si XV. Contohnya dari lampunya, dia menyipit bahkan jauh lebih sipit dibanding sebelumnya. Tapi secara teknologi, dia masih sama, masih menggunakan teknologi SRH atau Steering Responsive Headlight yang bisa mengikuti setir kalau misalnya setirnya belok, dan itu cepat banget ya. Dan dia masih mempertahankan detail kecil yang gue paling suka, yaitu headlamp washer. Meskipun sekarang posisinya agak unik, karena dia agak menyamping. Jadi meskipun posisinya agak susah ya gitu ya, tapi mereka tetap mempertahankan ini. Nice thing. Dan untuk grillnya dia warna black dove yang menambah kesan gagah. Logo Subaru ada di tengah sini dan di bagian bawahnya dia warna bumpernya juga hitam dengan aksen-aksen ala crossover. Dan untuk fog lampnya sudah LED juga. Di bagian kaca tengah ada sensor-sensor yang berfungsi sebagai eyesight, yaitu adalah sistem safety pintar di mobil ini. Jadi untuk bagian depan seperti itu. Sekarang kita lihat ke bagian samping. Oke, lanjut ke bagian samping, kita mulai dari velgnya dulu. Dia menggunakan ring 18 dengan ukuran ban 225-55R18. Velgnya motif two-tone dan dia terlihat sangat gagah ya, khasnya Subaru. Untuk cladding-an tentunya dia ada warna hitam, ini menambah kesan kokoh dan itu ada motifnya gitu ya, jadi nggak polos. Dan di situ kayak ada aksen lubang-lubang itu, bukan aksen malah ini tuh lubang beneran ya. Dan untuk spionnya dia warna gloss black dengan lampu sen yang sudah LED. Lanjut lagi, door handle body color dengan akses keyless ya. Jadi kita nggak perlu lagi mencet kunci. Dan di atas ada roof rail yang ini kokoh banget. Jadi roof railnya beneran nggak tipu-tipu. Di bagian sini pilarnya masih warna doff hitam ya. Dan kalau misalnya kita lanjut ke belakang, bagian belakangnya ini adalah bagian yang paling gue suka karena ketika di Subaru XV bagian belakangnya itu agak bland ya. Di sini kelihatan lebih sporty dan dinamis dengan lampu yang lebih tajam, lebih sipit ya. Dan untuk lampu senja, lampu remnya sudah LED, lampu mundur dan lampu sennya masih bohlam. Di bagian bawah ada reflektor, ada sensor parkir dan ada aksen hitam yang sama seperti di depan dan di bagian samping. Di sini ada emblem Crosstrek, di sebelah kiri ada emblem Subaru Symmetrical All-Wheel Drive. Di bagian tengahnya ada diffuser dan kalau kita lihat ke bagian bagasi, dia memang masih belum port tailgate. Seperti ini bagasinya. Cukup luas ya untuk bawa barang sehari-hari dan ini load lampnya rata. Bagus sekali. Dan di bagian bawah ada ban serep lengkap dengan toolkit dan ada parcel shelf-nya yang modelnya itu tarik. Ini biasanya hanya dijumpai di mobil-mobil mahal ya. Tapi ini di Subaru Crosstrek ini ada. Bahkan Honda HR-V aja nggak punya fitur ini. Di sebelah sini ada lampu yang bisa kita nyalakan dan matikan ya. Dan sekarang langsung aja kita cek ke bagian interior. Oke. Saatnya kita masuk ke kabin belakang dari Subaru Crosstrek. Nah, untuk secara size ya, ini cukup oke. Legroomnya cukup lega. Ini posisi berkendara tinggi gue 170 cm. Headroom memang agak mepet, tapi untuk orang-orang yang tingginya normal sih harusnya fine-fine aja ya. Kita lihat ke door trim, ini bahannya hard plastik, ada tombol power window, dan ada speaker di bawah sini. Di bagian tengah ada colokan charger, yang sebelah kiri USB-C, yang sebelah kanan USB-A.
Untuk di tengah dia ada armrestnya yang lengkap dengan 2 buah cup holder. Dan untuk seatbelt juga sudah dilengkapi dengan 3 titik. Bahan joknya kulit yang 2 warna, abu-abu terang dan abu-abu gelap, atau ini agak hitam sih sebenarnya ya. Di tengah tentunya ada HAM karena mobil ini all-wheel drive, dan di bagian atas sini ada lampu yang masih bohlam. Di sebelah kanan ada grab handle lengkap dengan hook, di sebelah kiri juga ada. Dan sekarang saatnya kita pindah ke bangku bagian depan. Oke, kita masuk ke depan dan langsung terasa bahwa mobil ini posisi berkendaranya sangat amat mantap, nikmat sekali. Untuk pengaturan jok driver dia sudah elektrik dan bagian paha depannya itu bisa diangkat. Jadi di kelasnya udah oke banget ya. Dan yang gue suka itu adalah setirnya, dia tilt dan teleskopiknya itu, terutama teleskopiknya sih, dia itu jauh banget. Dan itu bisa serendah itu. Jadi sporty banget, dan wah ini sih gue no comment ya, ini duduknya enak banget loh. Bahkan katanya si Subaru Crosstrek ini di Jepang itu bahkan sampai ngedatengin ke tim medis ya untuk mendevelop posisi berkendara yang nikmat gitu. Tim medis loh, luar biasa, dan itu katanya development yang paling mahalnya. Oke, sekarang kita langsung aja ACC on ya, karena di sini Subaru Starling-nya sudah menggunakan Subaru Starling yang terbaru. Nanti bakal kita bahas. Jadi sekarang kita bahas gauge clusternya dulu. Dia lebih fresh ya kelihatannya, dan di sini informasinya juga lengkap banget. Dia bisa nampilin konsumsi bahan bakar, ada navigasi, ada rata-rata kecepatan. Pokoknya informasinya itu cukup lengkap, dan MID-nya juga sudah berwarna. Sebelah kanan ada speedometer, di sebelah kiri ada rev counter. Dan langsung aja deh kita bahas si dashboardnya ya. Memang Subaru itu memiliki desain interior yang cukup simple, tapi bukan berarti jelek. Ini tuh kayak lebih ke arah brand identity aja, dan kelihatannya juga cukup oke kok, cukup smart gitu. Dan sekarang kita bahas si Subaru Starling yang baru ini. Dia berupa layar yang sangat besar, tapi kata Subaru kita hanya membutuhkan waktu 12 menit untuk memahami sistem ini. Sebenarnya kalau misalnya kalian ingat di XV yang lama itu dia punya 2 layar, yang atas dan yang bawah. Nah, sekarang tuh layarnya jadi 1, tapi fungsinya kurang lebih sama. Di bagian atas juga kita bahas ya. Di situ kayak ada informasi kecil gitu yang bisa kita ganti-ganti. Ini misalnya bisa nampilin acceleration, average speed, sama speed limit. Kita pencet. Nah, itu bisa kita ganti widgetnya mau apa. Dari temperatur sampai off juga bisa. Bahkan bisa nongolin kalender. Oke, kita silang. Dan kalau misalnya kita ganti ke panah kanan, dia ada driving mode-nya. Jadi driving mode-nya itu ada di bagian atas ini. Ada snow atau dirt, ada normal, dan ada deep snow, dan juga mud. Kalau misalnya kita geser ke kiri lagi, ada navigasi, dan di paling kiri ada informasi radio. Dan di sini juga dilengkapi dengan navigasi yang cukup intuitif, dan ini cukup cepat ya. Oke, kita pencet home. Home-nya di tengah sini. Radio media lengkap, Apple CarPlay, Android Auto juga lengkap. Dan kita lihat ke bagian settingnya dulu. Nah, di sini settingnya bisa menyeting eyesight-nya. Lengkap banget ya, pre-collision warning, forward collision warning, dan departure, dan juga cruise control, acceleration bisa kita ubah. Ada eco, comfort, standar, dan dynamic. Jadi gas itu mau nyantai apa enggak bisa kita atur. Dan banyak banget nih kalau kita geser ke bawah tuh kayak, settingannya sih Paul ini lengkap sekali. Kita bisa setting telepon, setting navigasi, ada pengaturan suara, dan pengaturan general ya, seperti kamera, display, bahasa, pokoknya hal-hal general yang biasanya kita temukan di settingan mobil gitu ya. Dan di sini juga ada driver profile. Nah, ini bisa kita add, misalnya kita kasih nama kita gitu ya. Dan dia tuh ada sensor di atas ini nih. Ini ada kayak sensor atau kamera gitu. Dia benar-benar bisa membaca siapa yang bawa mobil ini. Ini misalnya mobil ini punya gue gitu. Gue yang bawa, ya dia akan nongolin nama gue gitu. Sedangkan misalnya Resanto, dia akan nongolin nama Resanto. Pokoknya udah kayak sistemnya di BMW dan Mercedes-Benz yang pakai sensor infrared gitu. Canggih banget ya. Dan untuk urusan AC, nah kita pencet AC-nya di sini, yang di bagian bawah. Nah, ini di AC-nya dual zone climate control. Jadi temperaturnya bisa kita atur, dan juga di sini ada heater.
Nah, kita slide begini. Dan ini arah semburannya lengkap juga, on off-nya di sini, dan untuk flight speed di bawah sini. Tapi jangan khawatir, meskipun ini layar yang besar, kita tetap dapat tombol fisik untuk volume sebelah kanan sini. Di bagian bawah ada tombol untuk uh, temperatur kanan dan kiri, read defogger, dan untuk tune dan juga scroll channel-channel radio atau skip track. Di sini bisa langsung connect ke Bluetooth ya, ada tombol shortcutnya di bagian layar, dan di bawah sini ada colokan untuk ngecas dan juga koneksi smartphone ke head unit. Di bawah sini ada tempat penyimpanan handphone, dan ini touch transmisinya cukup enak untuk digenggam ya. Di bagian kanan ada electronic parking brake, tapi tidak ada tombol brake hold-nya. Bukan berarti nggak ada brake hold-nya mobil ini. Ada. Kita kembali lagi ke layar. Kita lihat di sini. Kita geser ke kanan. Di sini ada tombol auto hold-nya. Ada di head unit. Kita aktifin begitu caranya. Cukup unik ya. Ya oke. Di sini ada tempat penyimpanan untuk koin. Dan ada cup holder yang modelnya diagonal, entah kenapa. Dan ada colokan 12 volt yang masih jadul. Ini penting loh ini. Kita tutup aja. Untuk center console cukup besar dan bahannya juga sudah dilapis kulit sama seperti joknya. Dan di sini kalian bisa lihat ya, ada airbag ya. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan center airbag. Keren banget ya. Jadi selain airbag samping, depan gitu, dan curtain, ada center airbagnya. Wow. Untuk safety berarti mobil ini full juga. Di bagian atas ada sunroof, ada lampu kabin di sini yang masih bohlam. Dan di tengahnya ada indikator seat belt passenger. Ini keren banget ya. Di bagian kaca, maksudnya sun visor ada kaca dan ada lampunya. Tapi apakah dia bisa ditarik? Tidak bisa. Sebelah kiri juga tentunya ada. Oh ya, tadi hampir lupa ya bahas setirnya. Setirnya kurang lebih masih sama seperti XV yang lama. Sebelah kiri ada tombol untuk kontrol audio, kontrol MID, angkat telepon, dan juga voice command, dan ada tombol untuk volume. Di sebelah kanan ada tombol untuk si eyesight-nya atau ya semacam fitur adaptive control gitu-gitu, lengkap. Dan ada drive mode, sport, dan intelligent. Pedal shift juga ada, dan tuas sennya ada lampunya khasnya ya khasnya mobil Eropa, padahal mobil ini Jepang. Sen di kiri, wiper di kanan. Lampu dan wiper juga sudah auto. Di sebelah kanan ada brightness untuk ngatur kecerahan dan kegelapan lampu kabin, tombol start stop, dan sisanya polos aja. Ada tempat penyimpanan kecil di sini, di bawah sini semacam laci gitu. Dan untuk door trim dia bahannya hard plastik campur soft touch dengan aksen karbon, power window yang depan auto yang belakang tidak, power folding mirror, central lock. Dan lucunya di sini kalau misalnya window lock kita pencet, lampu power window belakangnya itu mati ya. Suatu quirk yang jarang ketemu di mobil Jepang. Cup holder, door pocket besar, ada speaker dan ada tweeter di depan sana. Spion tengah sudah auto dimming dan hampir frameless. Pedal sport pedal aluminium. Oke, saatnya sekarang kita lihat ke bagian mesinnya. Oke. Sekarang kita bahas mesinnya si Subaru Crosstrek ini. Nah, kita buka dulu ya. Ini harus turun tangga dulu. Ini latch-nya ada di bagian pinggir sini. Oke. Nah, ini dia mesin dari si Subaru Crosstrek. Kita ganjel dulu karena ini belum menggunakan hidrolik. Wah, agak repot ya naik tangga dulu ya. Oke. 1 hour later. Ya. Oke. Yes, jadi ini adalah mesin dari Subaru Crosstrek. Dia menggunakan mesin 2000 cc FB20D yang menghasilkan tenaga 156 PS dan torsi 196 Nm. Tentunya mobil ini dilengkapi dengan boxer engine. Jadi untuk penjaga center of gravity yang lebih rendah dan suara berbel yang khasnya boxer. Transmisinya Lineartronic CVT dan mobil ini tentunya sudah dilengkapi dengan symmetrical all-wheel drive. Jadi untuk grip dia oke banget. Ini kita tutup aja. Nah, jadi berapa sih harganya si Subaru Crosstrek ini? Mobil ini dijual dengan harga Rp549 juta rupiah, 500.000. Jadi dia reasonable banget untuk
fiturnya, tampilannya, dan ingat ya, mobil itu all wheel drive. Jadi bisa dibilang hanya nambah sekitar 10 juta dibanding Honda HR-V RS, tapi kita dapat mobil yang kelasnya sebetulnya di atasnya si Honda HR-V RS. Oke, jadi kurang lebih seperti itu review kami mengenai Subaru Crosstrek. Terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa tekan tombol like kalau kalian suka video ini, subscribe juga, komentar di bawah, dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasi. Main-main ke Instagram kita di @berodkendara, TikTok kita di @berodkendara, dan website kita di www.kendara.id. Gue Muhammad Irfan, undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya berkami tim Kendara untuk kalian para pengendara. Bye-bye.